Jadi, apa yang dimaksud dengan sekolah gratis? Yang dimaksud bukan sekolahnya gratis. Sekolah itu tetap dibayar. Hanya yang bayar adalah APBN dan APBD gitu. Jadi bukan apa janjinya, bukan. Tapi bagaimana janji itu diwujudkan. Kalau tidak, nanti akan seperti lagu. Seperti ya pilkada bukan milik KPU. Tapi milik semua, kan begitu. Makanya tagline kami di pilkada, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, kan begitu. Jadi kenapa mu itu kan jelas. Saya lebih suka menyebut objektivitas ketimbang misalnya netralitas gitu ya. Biarlah itu netralitas itu untuk TNI, untuk ASN, di pemerintah daerah gitu ya kan. Bahwa pemilihan harus berjalan sesuai dengan asas, luber, dan jurdil, kan begitu. Harus langsung, tidak boleh diwakilkan, harus betul-betul terjamin kebebasannya. Nah, kalau akademisi bilang enggak, itu kan perintah konstitusi. Konstitusi itu jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti wajib belajar, dan wajib belajar kita itu sekarang bukan lagi 6 tahun atau 9 tahun tapi 12 tahun. Education for all. Jadi dari SD, SMP, SMA. Dan konstitusi kita memerintahkan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, apa yang dimaksud dengan sekolah gratis? Yang dimaksud bukan sekolahnya gratis. Sekolah itu tetap dibayar. Hanya yang bayar adalah APBN dan APBD gitu. Ya kan? Itu yang disebut pemerintah membiayainya. Nah, kalau begitu sebenarnya ya siapapun calon gubernur, wakil gubernur, kalau di tingkat kabupaten, kota, wali kota, bupati, memang wajib untuk melaksanakan konstitusi. Nah, perdebatan itu harusnya masuk lebih dalam. Gimana caranya? Gitu kan? Jadi bukan hanya membincang kami siap sekolah gratis, baik yang diselenggarakan pemerintah atau swasta. Ya siap, bukan soal siap ini sekarang. Pertanyaannya gimana caranya dan seberapa besar alokasi yang disediakan. Sebab kalau sekolah gratis yang dialokasikan anggarannya kecil, mutunya rendah. Kenapa? Karena pendidikan yang mahal, pendidikan yang baik itu mesti mahal. Nah, sekarang APBD di kabupaten kota, APBD di provinsi itu berapa? Dan berapa yang dialokasikan dari 20% APBD APBN itu berapa? Dan berapa jumlah partisipasi masyarakat yang bersekolah di tingkat SMA, SMK, SKH itu berapa? Nanti berarti disubsidinya sekian. Itu harusnya perdebatan ke sana, tapi belum sampai ke sana. Sama halnya dengan membangun jalan poros desa. Itu kan nanti ada pertanyaan begini. Kalau ada gubernur, wakil gubernur punya visi misi seperti itu, pertanyaannya jalan desa itu kewenangan siapa? Ya kan, kewenangan kabupaten, kota, atau provinsi? Ya, misalnya, meskipun kewenangannya di kabupaten kota, tapi provinsi memberikan dukungan, misalnya, sehingga nanti ada kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu teknisnya seperti apa? Karena kalimat yang sangat mudah dan realisasinya sulit itu satu, koordinasi. Ya misalnya. Jadi gimana koordinasinya? Nah, biasanya akan bilang begini. Ya, kita ini kan presiden, gubernur sampai kabupaten kota satu tarikan nafas. Iya sih, semua juga begitu. Jangankan yang partainya beda, yang partainya sama juga belum tentu loh koordinasinya seperti yang dibayangkan. Nah, jadi maksud saya, bagaimana kalau perdebatan itu lebih kepada how to do it? Bagaimana sih mewujudkan semua janji-janji. Jadi bukan apa janjinya, bukan. Tapi bagaimana janji itu diwujudkan. Kalau tidak, nanti akan seperti lagu. Seperti yang dulu. Siap. Jadi kalau Pak Dokter melihat debat kemarin kayak kulit luarnya saja Pak Dokter ya, tidak sampai ke dalam gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti di
sesi berikutnya lebih kepada how to do it. Siap. Ada satu pertanyaan lagi mungkin ke Pak Dokter nanti sebelum Faiz beralih ke Pak Komisioner KPU Provinsi Banten. Kalau kita berbicara demokrasi di negeri kita, Pak Dokter, rasanya politik uang atau money politik ini sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi lumrah rasanya. Kalau dari kacamata Pak Dokter, sejauh mana ini uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan dalam proses demokrasi, Pak Dokter? Ya, ini ya tekanan itu ada yang persuasif. Yes. Ya, uang itu tekanan juga. Tapi bentuknya persuasif. Jadi orang tuh senang ditekan. Tekan saya gitu, tapi jangan kasih uang. Kan kalau orang sudah dikasih uang lalu tidak memilih, ada perasaan. Nah, orang timur kita kan merasa bersalah. Uangnya udah diterima masa nggak pilih. Sedekah ya. Sedekah gitu. Tapi ini sebenarnya tekanan juga dalam bentuk yang persuasif. Tapi ada juga tekanan dalam pengertian yang lain. Inti jadi lurah bermasalah loh nanti kalau saya yang terpilih, kalau tidak dukung saya. Ya, tapi sebenarnya jabatan itu kan ujungnya uang juga. Ya kan? Jadi mau apapun sebenarnya yang sangat penting nanti kita dukung dulu kan di KPU ada ya teman-teman pro demokrasi ya. Jadi ya kita semua lah itu harus mulai mengkampanyekan. Tapi juga jangan bunyi kampanye ambil duitnya pilihan terserah, ya enggak juga. Jadi kita harus mulai membangun satu kesadaran baru bahwa suara kita itu bermakna. Jadi kita harus membangun optimisme itu. Jadi meskipun ada udahlah apa artinya suara kita nanti juga ujungnya begitu itu yang pesimis. Kita tetap harus membangun optimisme bahwa suara rakyat itu yang satu itu menentukan. Jadi seseorang itu terpilih menjadi gubernur atau menjadi bupati wali kota, itu yang diminta cuma satu kok, selisihnya hanya satu suara. Bukan jadi, 1% ya? Bukan, satu suara. Nah karena itu satu suara itulah yang menentukan. Nah ini harus dibangun satu kesadaran. Karena itu ya datang ke TPS untuk memilih. Betul, 27 November datang ke TPS karena satu suara menentukan. Jangan terlibat politik uang karena pemberi dan yang menerima ini ada saksinya. Bui ya, hati-hati, ini hukumannya berapa tahun gitu ya Pak, nanti cari-cari lagi. Pak tadi sempat ngomongin ke Pak Sujai soal logistik KPU Provinsi Banten. Artinya kan kalau di Provinsi Banten kan tidak semuanya sama daerahnya. Ada beda antara Kota Serang, kemudian juga Lebak, Pandeglang, ada yang memang aksesnya mudah, tapi memang aksesnya ada beberapa daerah yang sulit di gunung misalkan atau di pulau. Sejauh ini sudah dipetakankah oleh KPU Provinsi Banten agar semua logistik ini tepat pada hari yang ditetapkan sehingga nanti tanggal 27 November tidak ada yang terlambat dan lain sebagainya, Pak Komisioner? Ya, saya kira bicara masalah persoalan geografis saat ini di Banten masih sama ya. Dari sisi jumlah kabupaten masih 8 ya. Dari jumlah kecamatan masih sama 155, desa kelurahan masih 1552 kan begitu. Cuma yang membedakan kan jumlah TPS. Kemarin kan di pemilu 33.000 karena ini menyangkut kaitan dengan jumlah maksimal pemilih yang hanya 300, sekarang kan di 600, saya kira begitu. Ini juga mempengaruhi kepada jumlah TPS. Nah, di 17.231 TPS ini tentunya bicara masalah persoalan wilayah tadi yang 8 tentunya ada di tiap-tiap daerah kaitan dengan masalah daerah yang sulit untuk dilalui kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2 misalkan. Termasuk juga ada juga yang harus menggunakan moda transportasi laut misalkan. Kayak misalkan di Kabupaten Serang ada tuh namanya desa Pulau Panjang Wargasara. Desa Wargasara, kecamatan Tirtayasa ya. Ada juga desa Pulau Panjang, kecamatan Pulau Ampel. Nah, termasuk juga di Lebak juga ada di Lebak itu ada desa Kanekes ya, kecamatan Lewidamar. Pandeglang juga ada Cikesik ya, terus apa lagi? Cimanggu, Patia kan begitu. Termasuk juga di wilayah Kabupaten Tangerang juga sama. Apalagi kalau seandainya misalkan menjelang hari pemungutan suara misalkan
di Banten misalkan hujan, kan begitu. Itu kan beda lagi ceritanya, Yes, kan itu beda lagi. begitu. Banjir. Kan begitu. Nah, saya kira tadi yang saya sampaikan, mengelola tahapan apapun, mulai dari misalkan pembentukan badan ad hoc, coklit data pemilih, ya pencalonan, termasuk juga kaitan dengan tata kelola logistik, ya pada prinsipnya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Betul. Bagaimana kalau seandainya jalur itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena persoalan banjir, kan harus hadir kaitan dengan misalkan BPBD, misalkan dari pihak TNI, dari pihak Polri, kan begitu. Karena kita tidak memiliki alat transportasi, misalkan perahu, Karet. ya, karet atau misalkan yang lainnya, kan begitu. Termasuk juga yang rawan-rawan begitu kan kalau sudah banjir kan ini juga menyangkut kaitan dengan keselamatan apa namanya SDM-nya. Yes. Harus orang yang sudah terlatih untuk melalui jalur tersebut. Nah, ini pentingnya untuk berkolaborasi. Makanya kita harus jangan bosan-bosan untuk menggaungkan bahwa ya pilkada ya, bukan milik KPU, tapi milik semua, kan begitu. Makanya tagline kami di pilkada, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, kan begitu. Yes. Jadi kenapa mu itu kan jelas kita semua, kan begitu. Bukan kami, kan begitu. Tapi kita semua sebagai warga Banten harus berkolaborasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti Pak Doktor misalkan. Pak Doktor banyak juga berinteraksi dengan orang, dengan mahasiswanya di kampus, ya, dengan masyarakat lain di tempat tinggalnya, termasuk juga di kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin aktif sebagai pengurus masjid, kan begitu. Aktif juga misalkan di lembaga-lembaga lain. Saya kira penting kami untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, kan begitu. Nah, bicara logistik, kami tentunya sudah melakukan yang namanya pemetaan, ya. Pasti nanti sebelum proses distribusi, ya teman-teman KPU Kabupaten yang diberikan mandat untuk hal itu harus melaksanakan koordinasi juga, harus apa namanya melihat-lihat juga ke kiri, ke kanan, ke atas. Ini hujan tidak, kira-kira begitu, ya. Ya harus dipastikan karena jangan sampai logistiknya rusak, ya, karena ada istilah harus tepat kualitas. Kalau misalkan di TPS nanti logistiknya rusak, ya kan gagal kan pelaksanaan proses pemungutan. Jadi harus lebih hati-hati, ya. Yang ngurus logistik kan ibaratnya ngurus bayi, ya, ngurus anak bayi gitu kan, sensitif juga, kan begitu. Kalau misalkan tidak dengan penuh kasih sayang mengelola logistik, ya ini bisa berabe. Ya, sama halnya dengan apa namanya merawat istri, kan, merawat anak, kan harus dengan kasih sayang yang tulus, Pak Dokter, ya, gitu. Jadi KP berat, ya, gitu. Jadi kalau kata pihak kepolisian, jangankan kamu misalkan, kotak sepun saya jagain. Kan begitu kan? Ada juga kan pihak kepolisian juga menjaga, mengawal, kan begitu. Kadang-kadang suka buat ini juga kan capture, ya. Jangankan kamu, kotak suara pun saya jagain. Artinya kalau tadi pertanyaan Pak soal tepat waktu, insya Allah akan tepat waktu karena memang sudah dipetakan, ya Pak Sujaya, daerah-daerah mana yang memang mendapatkan prioritas khusus untuk bisa sampai di lokasi. Dan tadi juga bahwa rasanya di 2024 ini kolaborasi adalah sebuah keniscayaan, ya Pak. Artinya kalau KPU Provinsi Banten ini kolaborasi dengan siapapun itu, harus dari kepolisian, kemudian dari kawan-kawan pendidikan dan lain sebagainya, karena dengan kita kolaborasi tentu akan semakin kuat dan pilkada di 27 November insya Allah akan sukses, partisipasi pemilihnya banyak, dan insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin juga yang luar biasa, Pak. Artinya dari 8,9 juta pemilih tadi di Provinsi Banten, itu menurut data 40%-nya adalah gen milenial, Gen Z, gen milenial, yang kalau kita bedah lebih dalam, biasanya Gen Z, gen milenial ini orang-orang yang mohon maaf apatis terhadap politik, masa bodoh dan lain sebagainya. Gimana tanggapannya? Iya, makanya KPU di awal memanfaatkan yang namanya perkembangan ITE, ya, teknologi informasi, baik misalkan yang cetak misalkan ataupun elektronik. Seperti misalkan di medsos KPU sering membuat yang namanya konten yang melibatkan anak-anak muda, seperti misalkan siswa-siswi sekolah yang sedang magang, ya, anak-anak mahasiswa. Kami ajak mereka untuk membuat inovasi, ya, membuat konten. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk menyampaikan secara tidak langsung bahwa
ya anak muda harus terlibat. Siap. Gitu kan, bukan hanya orang tua kan begitu. Ya orang tua harus bersikap muda, yang muda harus bersikap dewasa, kira-kira begitu kan dalam pesta demokrasi. Makanya kami juga selain misalkan memanfaatkan medsos yang kami miliki secara resmi misalkan, kami juga menyampaikan instruksi kepada teman-teman badan ad hoc, baik PPK, PPS, untuk membuat medsos juga. Walaupun mereka sementara misalkan, tapi sekarang buat medsos kan mudah. Ya setidaknya Facebook dengan IG kan begitu. Kan mudah juga. Ya silakan ketika ada konten kami publikasi juga kan begitu. Karena apa namanya? Teman di medsos KPU kan beda juga dengan medsos ad hoc kan begitu. Nah, saya kira itu juga bagian daripada strategi untuk apa namanya? Menyasar pemilih-pemilih kelompok-kelompok milenial yang masih pintas ya, masih apatis ya, ngapain juga misalnya datang ke TPS mendingan tidur, kira begitu. Nah kan makanya kami juga selain misalkan memanfaat medsos untuk membuat konten yang talentnya misalkan apa kelompok-kelompok milenial, baik siswa-siswi ataupun dari perguruan tinggi mahasiswa tadi, ya kami juga ya membuat yang namanya program Gusto Kampus misalkan, Gusto Sekul, saya kira begitu. Jadi bukan hanya misalkan calon kepala daerah saja yang harus punya pemikiran apa out of the box misalkan. Ya kami juga harus kan begitu. Ya Pak Dokter ya. Jadi ada banyak cara salah Iya, tadi jadi bukan hanya kalau tadi yang disampaikan panjang lebar Pak Dokter, saya menyimpulkan intinya beliau menyarankan siapapun nanti yang terpilih, pemikirannya harus out of the box ya, out of the box, gitu kan. Ya kami pun sama, gitu kan. Kalau misalkan tidak kreatif, ya kan harus mengikuti perkembangan zaman. Ada juga pihak yang inginnya tetap muka saja, diundang, dapat snack misalkan, nasi kotak, transport misalkan. Ada juga misalkan disajikan menu yang lain misalkan, sesuai dengan kekinian. Konten-konten tadi misalkan misalkan kan. Kira-kira begitu. Kayak gitu Bang Faiz ya. Banyak cara yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih tadi yang 40% diantaranya adalah Gen Z, Gen milenial yang notabene adalah apatis terhadap politik. Pak Dokter, ini kalau kita berbicara tadi apa yang Pak sampaikan, 40% angka yang cukup banyak, 40% Gen Z, Gen milenial yang tadi Pak juga sempat tanyakan oleh ke Pak Sujai, Komisioner KPU Provinsi Banten. Kalau dari kacamata pendidikan, bagaimana meningkatkan pemahaman pemilih ini melalui pendidikan, Pak Dokter? Ya, sebenarnya kita tahu bersamalah bahwa pemilih pemula itu kan di usia satuan pendidikan SMA atau mahasiswa tingkat pertama. Nah ini kalau kita bicara di tingkat SMA, SMK, itu kan ada mata pelajaran yang terkait soal itu. Terutama misalnya pendidikan Pancasila, ya kan, pendidikan kewarganegaraan. Maka kalau semua pihak termasuk satuan pendidikan, nah itu menyuarakan tentang pendidikan demokrasi melalui mata pelajaran itu, nah, itu sangat bagus. Jadi pendidikan politik itu tidak selalu dilaksanakan oleh partai politik sebagai peserta pemilu, ya kan? Tapi pendidikan politik juga dilakukan oleh satuan pendidikan. Di kampus juga begitu. Di kampus juga ada organisasi-organisasi kemahasiswaan. Maka bisa masuk. Makanya tadi sudah ya. Jadi KPU masuk ke sekolah, KPU masuk ke kampus, dan terusnya. Nah juga kan boleh itu kampanye di kampus perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Hanya catatan saya kemarin itu kenapa weekend? Kenapa? Kalau weekend ya nggak ada. Yang ada di kampus weekend tuh bangunan. Jadi tanah dan bangunan. Karena mahasiswa dan dosen itu adanya di jam kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Jadi ini saya termasuk yang menyampaikan itu. Kalau nanti kampanyenya di kampus itu weekend, itu apa bedanya dengan sewa gedung di tempat lain atau sewa lapangan di tempat lain. Jadi kampus hanya bermakna sebagai tempat, tapi kita harus mulai
membuka satu pikiran bahwa yang dimaksud dengan kampus itu adalah sivitas akademika, dan kampus itu berisi dosen mahasiswa yang mereka memiliki daya kritis. Jadi ada objektivitas. Saya lebih suka menyebut objektivitas ketimbang misalnya netralitas gitu ya. Ya biarlah itu netralitas itu untuk TNI, untuk ASN, di pemerintah daerah gitu ya kan. Kalau kampus relatif nggak ada urusan itu. Kenapa? Karena siapapun terpilih bupati, wali kota atau gubernur begitu kan tidak punya dampak langsung ke ASN di perguruan tinggi. Beda dengan kalau bekerja di pemerintah daerah. Misalnya yang terpilih gubernur atau bupati, wali kota dia siapa? Ditanda ini kayaknya kemarin enggak kelihatan dari pertemuan saya gitu. Ya kan begitu ya. Kalau di kampus kan enggak punya dampak langsung. Seperti itu. Siap. Pak Dokter, artinya kalau kalau kita melihat istilah sekarang kan, kalau dulu mungkin ada istilah, mungkin Pak Dokter, Pak Komisioner juga sempat mendengar mulutmu harimaumu. Kalau sekarang kan jempolmu harimaumu. Kalau kalau Pak Dokter melihat netizen sekarang yang kadang-kadang, mohon maaf, gampang sekali terprovokasi, menyebarkan berita-berita bohong, berita yang tidak benar, mudah mudah terpancing. Kalau Pak Dokter melihat dari kaca pendidikan, bagaimana pemilih, terutama pemilih kita yang masih muda, yang hampir sebagian besar memiliki sosial media, kadang-kadang mudah terbawa isu-isu tertentu. Pak Dokter melihatnya seperti apa? Ya, hoax itu muncul, menyebar ketika orang yang terlibat di situ tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi karena itu kalau saya tidak fokus pada anti hoax, bukan begitu. Kita fokusnya pada bagaimana orang itu sebelum dia berbicara, sebelum dia menulis itu membaca dan berpikir. Itu asalnya. Jadi membaca, berpikir, baru bicara, baru menulis. Nah, kalau orang itu membaca dulu kemudian berpikir, setelah itu bicara dan menulis, maka insya Allah itu yang namanya hoax itu nggak ada, karena sudah disaring. Jadi yang jadi masalah adalah saringannya ini loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kita juga mengerti kok bahwa ada yang disebut black campaigns, tapi ada juga yang negatif campaigns. Ya, manusia itu nggak sempurna. Ada sisi lemah dari manusia, dan tidak ada masalah kan kemudian kalau misalnya di sebelah sana melihat sisi kurang dari kandidat yang di sebelah sini, lalu dibicarakan ini. Dan lalu sampai itu kandidat kami unggul dalam hal itu. Yang di sini sebaliknya, boleh dong. Itu namanya negatif campaigns. Itu boleh. Yang tidak boleh itu black campaigns. Gitu kan. Menyerang personal itu nggak boleh. Tapi kalau menyerang gagasan itu boleh. Ya Pak Dokter, satu lagi mungkin sebelum ke Pak Komisioner, apakah pemilihan kita sekarang sudah mencerminkan kehendak rakyat dari kacamata Pak Dokter? Ya bagaimanapun ada yang mengatakan demokrasi kita kan demokrasi prasmanan. Jadi menu itu yang menyediakan partai politik. Jadi bukan rakyat. Jadi ya, tapi bagaimanapun mari kita nikmati menu yang tersedia. Siap. Menikmati menu yang tersedia, jangan nyari menu yang tidak ada ya, Pak Dokter ya. Itu sulit. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terakhir mungkin Pak Komisioner, Pak Ahmad Sujai, apa yang sudah kita diskusikan di sore hari ini, bagaimana kesiapan kawan-kawan KPU Provinsi Banten dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak di tanggal 27 November 2024, sudah bekerja keras, menyiapkan segala amunisi, logistik, dan lain sebagainya. Apa yang ingin Pak Sujai sampaikan untuk seluruh kawan-kawan komisioner yang sampai dengan hari ini terus bekerja menyiapkan segala sesuatunya, dan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Provinsi Banten, ajakan untuk sama-sama di tanggal 27 November datang ke TPS, pilih pemimpin sesuai hati nurani? Iya, yang pertama untuk kawan-kawan penyelenggara, semakin dekat tentunya semakin padat. Tentunya di sinilah diuji
apakah masih konsisten untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu yang harus sudah menjadi harga mati, ya, mengedepankan sikap kemandirian, kejujuran, ya, sikap yang harus berkepastian, yang harus profesionalitas dan lain sebagainya. Yang kedua, ya tentunya harapan kami dari penyelenggara pemilu yang dalam hal ini diberikan tugas, wewenang, kewajiban untuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah, harapannya agar semua pihak dapat menjaga ya, menahan, ya, agar apa? Agar kondusivitas, ya, nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini menjadi di atas segala-galanya. Tadi yang disampaikan Pak Dokter, ya, bahwa memang ya persoalan pemilu agar sesuai dengan harapan tentunya harus saling menghargai. Tadi istilah black campaign, negatif campaign, ya. Kalau persoalan negatif campaign boleh, karena di situ ada ruang, ya, ada ruang untuk meluruskan, ada ruang untuk mengklarifikasi. Tapi kalau sudah black campaign, saya kira ini sudah jelas dalam ketentuan, ya, tidak dibenarkan, kan begitu. Jadi harapannya bagi peserta pemilihan harus sama-sama saling menjaga, ya, menjaga perasaan, ya, gitu, supaya tetap kondusif, ya. Kalau sudah sama-sama saling menjaga, otomatis pasukan kiri kanan depan belakang juga akan tertib, kan begitu. Kepada seluruh pemilih, ya harapannya ya jadilah pemilih cerdas, kan begitu. Ya tadi yang disampaikan Pak Dokter, ada istilah demokrasi apa prasmanan. Nah, tapi saya juga ingin menebalkan, ya, intinya harus disyukuri, ya, peserta yang ada, ya, disyukuri karena manusia yang baik adalah mensyukuri yang ada, kan begitu. Karena yang sudah jadi calon, ya ini adalah semuanya yang terbaik, ya, silahkan tentukan mau kemana, kan begitu. Yang jelas konstitusi juga sudah mengatur, sudah melindungi bahwa pemilihan harus berjalan sesuai dengan asas, luber, dan jurdil, kan begitu. Harus langsung, tidak boleh diwakilkan, harus betul-betul terjamin kebebasannya, harus terjamin kerahasiaannya, kan begitu. Jadi yang kata Pak Faiz tadi, ya intinya ya gunakan hak konstitusional dengan baik, ya, gunakan hak konstitusional dengan baik, jangan sampai milih itu karena paksaan, karena tekanan, kan begitu. Karena tadi juga sudah disampaikan tuh, terima kasih, ya, sekarang di pilkada beda dengan pemilu. Pemberi dan penerima kan bisa kena sanksi, ya itu di undang-undang itu jelas, ya, beda dengan pemilu. Kalau pemilu kan hanya pemberi saja, ya, gitu kan. Kalau sekarang yang menerima juga bisa, kalau ada yang memproses, ya, kalau ada yang menemukan. Ya, saya kira itu Kang Faiz, ya, harapannya mari kita bersama-sama, ya, jaga kondusivitas, ya, gitu. Kita harus dengan rasa riang gembira. Ya, namanya juga pesta. Ya, pesta harus yang gembira. Gesek-gesek dikit ya harus dimaklumi, kan begitu. Harus dewasa, ya. Kalau sudah dewasa kan bijak juga, kan begitu. Kalau sudah bijak kan adem. Maka sesuai dengan tagline kita, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Bukan sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, kan begitu aja Kang Faiz. Siap, terima kasih banyak Pak Komisioner KPU Provinsi Banten, Bapak Ahmad Sujai. Pak Dokter sudah punya DPT di TPS nomor berapa nanti kira-kira? Pokoknya di Widya Asri. Terima kasih banyak Pak Dokter juga sudah hadir di studio Banten Pro. Terakhir mungkin Pak Dokter apa ingin Pak Dokter sampaikan untuk dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1 dan nomor urut 2, dan apa ingin Pak Dokter sampaikan untuk masyarakat Banten? Silakan Pak Dokter. Jadi kita datang ke TPS, kita tentukan pilihan kita, ya kan, dan kita harus menghormati pilihan yang berbeda, karena meskipun pilihannya berbeda pasti punya niat baik yang sama agar Banten kita terus lebih baik. Nah, ini saya agak rumit juga itu beli diksi Banten bela-belanya itu. Jadi, masuk juga ke salah satunya kan. Takut ke salah satu, ya. Satu. Jadi pokoknya lebih baik lah. Siap. Pesannya untuk calon Pak Dokter. Oh ya, kalau untuk calon ini apalagi tim suksesnya itu ke bawah, bukan hanya menyampaikan janji, yes, tapi bagaimana janji itu diwujudkan itu lebih detail.
Itu misalnya kalau mau membangun sekolah gratis negeri maupun swasta. Ingat loh ya bahwa sekolah swasta di tempat tertentu SPP-nya hanya misalnya 50.000, yang swasta yang lain itu sudah 900.000 tiap bulan. Ini mau gratis yang nilai mana itu harus dijawab. Tapi itu timnya lah. Begitu juga dengan membangun poros jalan desa, itu sama ya kan. Ini bagaimana teknis untuk bisa merealisasikan janji itu ya kan. Nah, ini karena membangun jalan desa itu juga ada problematiknya. Misal di satu kampung sudah ada jalan desanya, tapi begitu masuk mau dilebarin ada masjid. Nah, masjid itu tanahnya wakaf. Nah, gimana membebaskannya itu? Nah, syukur-syukur kalau masyarakatnya bilang, kami dengan rela hati nggak usah pembebasan lahan. Karena kalau jalannya bagus ini, kami beruntung. Wah, tapi kan tidak semua warganya begitu. Nanti begitu datang proyek pemerintah mau ini, dia nanya, ini tanah wakaf loh, ini ganti tanah wakafnya yang lebih luas. Yang warga satu lagi, ini saya udah sekian meter nih, dan seterusnya. Maksud saya tidak cukup dengan janjinya itu. Janjinya udah bagus lah ya, tapi bagaimana itu diwujudkan? Nah, pemilih kritis harus bertanya sampai ke situ. Siap. Terima kasih banyak Pak Dokter. Tidak cukup dengan janji, tapi janjinya harus dibuktikan. Kita lihat nanti di tanggal 27 November Pak Dokter, partisipasi masyarakat Provinsi Banten, dan semoga pemilihan kepala daerah Provinsi Banten ini sukses. Kemudian juga kita mendapatkan pemimpin yang memang kita idamkan bersama. Terima kasih banyak Pak Is pamit. Dua narasumber